Ini, Sobat Halal, perasaan aku udah jalan jauh banget mau ke Sambal Welut Pak Bibit kok belum nemu-nemu ya. Coba mapnya dicek lagi. Ntar aku cek ya. Perasaan tinggal lurus belok dikit udah nyampe. Gimana, lanjut gak ya? Lanjutlah. Aduh, panas sih. Oke deh, lanjut yuk. Waduh, jalan nanjak lagi. Aduh, ujian apa lagi nih? Tapi nanggung udah mau sampai Sambal Welut. Oke deh. Ini nih. Nah, Sobat Halal, akhirnya nih aku sudah mampir ke Sambal Welut Pak Bibit nih. Jadi, buat Sobat Halal yang bosen makan daging kayak gitu-gitu aja, ini Sambal Welut Pak Bibit bisa jadi opsi kalian makan nih. So, ikuti keseruannya yuk. Didirikan pada akhir 2021 oleh Pudiarso Estutomo atau yang akrab disapa Mas Diar, Sambal Welut Pak Bibit ini menjadi salah satu kuliner yang unik dan banyak dicari oleh masyarakat lokal loh. Jika daging yang lain cukup mudah ditemukan di berbagai daerah, maka daging belut ini menjadi daging yang langka dan memiliki preferensi customer tertentu. Siapa sangka, daging dengan kandungan protein tinggi ini memiliki potensi kuliner yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Warung Sambal Welut Pak Bibit ini menawarkan olahan belut seperti belut goreng dan belut geprek. Ada juga menu lain seperti udang dan ikan wader yang dilengkapi dengan berbagai varian sambal, yaitu sambal bawang, sambal kemangi, dan juga sambal kencur. Gimana? Variatif kan? Tenang aja, Sobat Halal bisa menikmati berbagai menu di Sambal Welut Pak Bibit ini mulai dari harga 15.000 hingga 24.000-an aja. Wah, jadi makin lapar nih. Yuk, langsung aja kita cobain. Oh iya, mari Mas. Mas Menunya, mau Mas. mesen, ini yang best seller yang mana ya Mas? Untuk best sellernya, untuk menu makanannya biasanya belut komplit plus nasi sih Mas. Dengan Oke. pilihan sambal biasanya kan ada 3 sambal, tapi paling banyak orang-orang beli di sini itu sambal kemangi Mas. Oke, aku tak pesen ini aja deh. Belut goreng komplit plus nasi, Oh ya, belut geprek, oke. udang goreng, Udang goreng, wader, wader, lemon tea. lemon tea. Serun ini apa Mas? Kalau serune itu sendiri terdiri dari 3 bahan Mas, yaitu serai, jahe, sama jeruk nipis Oke. dengan tambahan gula merah. Oh, menarik. Untuk sambalnya aku tak coba tiga-tiganya aja deh Mas. Oke, siap Mas. Jadi dari menunya tadi ada sambal kencur, bawang sama kemangi ya Mas. Yes. Sambil nunggu aku boleh lihat proses masaknya nggak? Oh, ya, Mas? boleh Mas. Silahkan Mas. Nggih, monggo Wah, Mas. Monggo Sobat Mas, Halal. sini Mas. Yuk, ikuti keseruan di dalam yuk. Sini Mas, monggo. Nah, Sobat Halal, ini dia menuku sudah datang. Jadi tadi itu aku mesen belut goreng, ada belut geprek, terus ada juga udang, ada ikan wader juga. Dan di sini aku tadi juga mesen 3 sambal, yaitu ada sambal kemangi, di sini ada sambal bawang, dan yang terakhir ini ada sambal kencur. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Ini ada belut goreng paket lengkap. Jadi di sini sudah ada tempe, terong, sambalnya nanti bisa milih ya teman-teman, bisa sambal kemangi, terus kencur atau sambal bawang. Oke, langsung saja aku mau ngicip dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Sambal Welut Pak Bibit. Pertama, aku mau nyobain belut goreng sama sambal kemanginya. Nah, ciri khas belut di sini itu dagingnya nggak garing ya Sobat Halal. Teksturnya masih juicy gitu. Ditambah sambal kemangi yang nggak terlalu pedas dan aroma daun kemanginya yang bikin seger banget. Ada ikan wader, ini ikan kecil-kecil yang renyah. Terus ada belut geprek juga.
Nggak beda jauh dari belut goreng, kombinasi daging belut yang digeprek sama sambal bawang ini cocok banget buat kalian yang suka pedas. Selain perbelutan, ada juga nih udang goreng tepung yang tingkat kematangannya pas banget menurut aku. Definisi crispy di luar, lembut di dalam, apalagi dicocol sama sambal kencur. Aroma rempahnya cocok banget dipaduin sama udang goreng. Salah satu minuman yang unik di sini adalah wedang seruni. Kalau minum ini, badan auto seger dan sehat lagi sobat halal. Terakhir, aku juga pesen lemon tea. Manis dan segar yang cocok banget jadi penutup hidangan kali ini. Wah, alhamdulillah. Nah, sobat halal, akhirnya aku bisa nyobain sambal belut nih. Dan kebetulan aku sudah janjian nih sama ownernya sambal belut, Pak Pipit. Jadi aku bakal ngobrol sekilas perjalanan bisnis ini, keunikan dari makanan ini, dan gimana keseruannya. Ikuti yuk. Nah, sobat halal, akhirnya saya sudah bertemu sama Mas Diar selaku owner sambal welut Pak Pipit. Jadi mungkin Mas Diar bisa ceritakan kepada sobat-sobat halal yang ada di rumah perjalanan sambal welut Pak Pipit ini berdiri, dan ini jadi filosofinya ya. Kenapa kok sambal welut Pak Pipit gitu, bukan sambal welut Mas Diar atau gimana gitu, mungkin bisa dijelaskan. Awal mulanya ya, itu saya sama teman-teman, sama ya saudara lah. Kita kumpul-kumpul tiap malam beberapa kali, terus kita daripada nggak ngapa-ngapain, kita makan-makan dulu aja. Kita makan-makan, kita kalau coro zaman biyen ki urunan. Urunan gitu, berapa-berapa, terus kita belikan belut, belikan wader, terus kita masak bareng-bareng, terus dari situ kita kan bikin story BA itu, terus lama-lama banyak teman, banyak yang komen, Mas, mbok sampean buka warung gue Mas, aku tak coba jajan di situ, jajal di situ. Lah dulu kan emang cuma angin lalu aja, terus lama-lama mencoba gitu, terus itu kita udah mulanya dari situ kita berdiri November 2021 gitu. Oh, berarti belum lama ya Mas? Belum lama, baru aja itu benar-benar mulai dari awal. Kalau Pak Bibit itu kebetulan bapak saya itu Mas. Oh, ya itu nama bapak saya, tapi juga di situ saya juga ada angan-angan lah, coro-coronya itu kita ada arti, ada ya. Pak Bibit itu kan artinya benih Mas. Iya, benih. Benih, terus dari situ saya ingin warung ini atau usaha yang saya mulai ini itu benih dari awal bertumbuh, terus mana tahu ya Mas ya besok ada rezeki ini berkembang. Saya ingin bahwa itu saya ingin menunjukkan nama itu awal mulanya itu emang dari sini, karena emang benar-benar dari nol. Jadi saya berharap ini jadi benih tumbuh yang baik. Gitu, Mas. Oh, ternyata ya dari nama Pak Bibit ini ada artinya ya sobat halal, dari benih ya. Benih akan tumbuh nanti jadi besar, dan itu artinya kita usaha dari kecil-kecilan dulu, dan nanti semakin lama kita semakin berkembang dan semakin sukses juga. Semoga, ya. Amin. Ada nggak sambal belut Pak Bibit ini memiliki ciri khas sendiri yang beda dari sambal belut lainnya? Oh ya, untuk keunikan di tempat saya itu kita menggunakan belut yang besar, satu jempolan gini, jadi masih ada feel kroso dagingnya. Kalau kebanyakan di tempat-tempat lain itu yang pernah saya coba itu dia kebanyakan pakai belut yang kecil-kecil Mas. Jadi dia harus digoreng kering gitu, jadinya emang pakai belut yang besar, jadi emang tulangnya itu memang kepisah. Kepisah jadi nggak dimakan, jadi kita masih ada feel atau rasa dagingnya. Berarti masih dapat tekstur dari belutnya itu sendiri ya? Dari belutnya itu sendiri, betul Mas. Baik. Sempat tadi aku makan belutnya kan Mas, itu memang kepalanya tuh sengaja dihilangin ya? Sengaja saya hilangin Mas, itu berawal dari keresahan saya kalau makan belut kok kadang masih ada kepalanya gitu, emang gak enak dilihat Mas. Kesannya kayak hilang selera makan. Hilang selera makan. Jadi itu emang berawal dari keresahan saya, makanya saya komitmen dari dulu, dari awal ini buka, emang itu kepalanya waktu saya bersihkan emang saya hilangkan Mas. Jadi kita waktu makan tidak melihat kepala belut yang gak mangap. Iya, Mas, karena kan nggak banyak yang suka makan belut terus ada kepalanya. Ada kepalanya gitu kan. Betul Mas. Ya. Di sini tuh selain belut ada menu apa aja Mas? Untuk di sini selain belut juga ada wader. Kita wadernya pakai wader yang kecil-kecil, wader pari, itu juga termasuk laris di sini. Ada menu cumi serta udang, telur yang juga sering dipesan sama pelanggan yang datang ke sini.
Kalau kesini jangan lupa itu cobain wadernya, kita pakai wader pari yang kecil-kecil. Saya mendatangkannya dari Demak sana, jadi ngambilnya dari Demak. memang dari Demak, jadi wadernya itu kecil-kecil, bukan yang wader yang besar-besar gitu. Kalau sana wadernya emang kecil-kecil gitu, jadi kalau digoreng garing gitu pantesan renyah gitu ya Mas yang ya. dicari pelanggan emang gitu. Kalau wader-wader yang dari sekitar sini yang besar-besar itu malah pada nggak suka Mas. Kurang suka ya, kurang minat juga ya. Oke. Tadi aku sempat nyobain sambal kemanginya Mas. Itu kok bisa enak banget tuh? Punya resep sendiri atau memang gimana Mas? Kalau untuk sambal kemangi itu memang khas dan best seller dari warung sambal welut Pak Bibit ini Mas. Itu resep dari ibu saya. Terus dulu yang menikmati emang cuma saya. Terus sekarang kan ini sudah buka warung, ini saya ingin para pelanggan juga merasakan ini sambal kemangi yang jadi best seller di warung ini Mas. Di sini juga ada sambal bawang sama sambal kencur. Kalau yang jajan ke sini monggo silahkan dicoba. Base-nya sama sih sambal bawang tapi ada kencurnya, jadi nanti menciptakan sensasi seger-seger. Seru gitulah, agak-agak unik soalnya kan itu emang jarang yang punya seperti itu sambal kencur. Karena memang sambal kencur itu kan ada khas aroma yang sedap gitu ya, bikin sambalnya itu sedap gitu. Di sini best sellernya apa Mas biasanya untuk minuman? Untuk minuman kita yang paling laris di sini itu seruni Mas. Itu terdiri dari serai, jahe, jeruk nipis sama sedikit kunir, jadi kayak akar rempah. Seger, terus itu memang di badan juga enak Mas. Seruni ya namanya ya? Namanya seruni, harus coba kalau kesini Mas. Wah, Sobat Halal nih mungkin bisa nyoba minuman seruni yang ada di sambal welut Pak Bibit ini. Karena minuman ini tuh beda dari yang lain, Sobat Halal. Tadi kan keunikannya dari Mas Diar nih banyak banget nih dari sambal welut. Mulai dari belutnya dengan daging yang besar, minumannya tadi wedang seruni, terus ada sambal kemangi dan juga kencur. Wah, banyak banget ya Mas ya. Untuk cara mempertahankan keunikan dari sambal welut Pak Bibit ini dari Mas Diar gimana nih kira-kira? Harus konsisten Mas, dirasa Mas. Beda tangan. Oh, beda tangan beda rasa. Beda tangan beda rasa. Oke, jadi baik. kalau saya sudah melakukan berbagai percobaan untuk memperoleh konsistensi bumbu dan rasa, jadi insya Allah dari dulu sampai sekarang itu kita konsisten terus Mas untuk rasa Mas. Oke, baik. Kalau misalnya masaknya terlalu naik turun gitu ya pasti pelanggan juga bakal kabur. Itu kita harus mempertahankan konsistensi rasa dan di bumbu itu Mas. Tapi kalau boleh tahu sambal welut ini cabangnya ada nggak ya Mas? Baru ada satu Mas di sini Mas, di Manis Renggo Klaten sana dekat Polsek Manis Renggo, di depannya itu ada. Di daerah Klaten ya. Di daerah Klaten. Oh, berarti nggak cuman di sini aja. Ya, di sana juga. Tapi Mas, sambal welutnya ini kok mesti buka jam 4 sore itu kenapa? Buka jam 4 sore ya karena di sini kebetulan sini itu sebagai side job Mas, pada kerja semua Mas. Jadi pada pulang sore daripada tidurnya turunnya ke soren, ya kita buka di sini, kita buka dari jam 4 sore sampai 10 malam aja Mas. Insya Allah kedepannya, rencana saya kedepannya ya bisa ada rekrutmen karyawan, nanti kita training-training dulu sehingga kita bisa buka mulai dari jam 10 siang sampai sore gitu, nanti ada over shift dari ke jam sorenya gitu Mas. Soalnya sudah banyak permintaan buat buka siang Mas, tapi kan karena saya kendalanya emang di SDM di ya Mas, waktu dan SDM. jadi belum bisa buka dari pagi. Ya semoga pelanggan yang datang semakin banyak, mana tahu besok sini sudah mapan baik dari manajemen, dari pengolahan semuanya bisa buka di kota sana Mas yang banyak kampus-kampus pasti juga perbedaannya juga banyak di sana Mas. Ya semoga Mas, semoga saja. Amin, amin. Wah, Sobat Halal, ternyata banyak sekali ya bincang-bincang hari ini terkait dengan sambal welut Pak Bibit. Ini awalnya berdiri hingga sekarang, keunikan dari segi makanan, sambal dan juga minumannya. Dari Mas Diar sendiri, ada pesan-pesan buat Sobat Halal yang ada di rumah mungkin? Ya untuk pesan saya buat yang muda-muda ini, jangan takut untuk memulai Mas. Paling penting itu Mas. Nanti seiring berjalannya waktu nanti kita bisa jalan, nanti ketemu masalah ini kita cari solusi, ketemu masalah ini kita solusi. Yang penting jangan takut untuk memulai. Gitu aja sih Mas. Nah Sobat Halal, buat kalian yang mau nyoba makanan sambal welut Pak Bibit ini bisa datang kemana Mas? Ke Bangkel RT 1 Sri Mulyo Piungan Bantul atau di Google Map ada, cari aja di pencarian sambal welut Pak Bibit dalam kurung asli. Itu sudah pas dengan titik map. Terima kasih banyak Mas Diar sudah menemani makasih, saya Mas. ngobrol bersama Sobat-Sobat Halal. Semoga sukses selalu untuk bisnisnya dan makin ramai pengunjung juga ya Mas. Amin. Nah Sobat Halal, saksikan terus program Halal Lifestyle di YouTube MGFM Jogja. Saya Dimas Adiraka, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.